selamat pagi. Selamat pagi. Tadi dalam pengantar saya sudah sedikit menyampaikan spoiler tentang titipan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Saya akan mengajak Anda untuk membandingkan 3 cerita ya. Cerita yang pertama, hari Kamis kemarin saya pergi ke gereja di Kaigon di daerah Ramadhani untuk berjumpa dengan teman saya. Berangkatnya pagi-pagi sekitar jam 6:30 pagi karena saya akan ketemu sama Romo Bernard di sana untuk mendiskusikan 1-2 hal. Karena pagi-pagi belum sempat sarapan, jadi lambat. Naik mobil pastoral ke pintu tol Johor. Nah, Anda tahu di dekat situ ada warung yang namanya McDonald's ya di situ ya. Terus saya mampir ke McD itu, ke drive-thru yang saya pesan nasi uduk. Ya, pagi-pagi itu ada tuh nasi uduknya kalau pagi-pagi. Saya beli nasi uduknya dengan harapan nanti saya kalau sempat saya makan karena perutnya udah lapar banget pada saat itu. Udah masuk jalan tol lancar, jadi nggak bisa makan di jalan tol. Nah, begitu turun jalan tol di daerah Pulau Gebang sudah mulai macet. Saya itu termasuk orang yang suka multitasking. Jadi sejak kerja kan di jalanan suka macet, jadi saya sering makan sambil nyetir. Nah sudahlah, karena aroma dari nasi uduknya itu sudah mulai memenuhi ruangan mobilnya, ada bawang gorengnya, aroma telurnya, terus aroma sambalnya, sama wangi rempah dari nasinya itu udah mulai menggoda saya. Jadi pada saat macet itu ya sudahlah, saya makan toh juga udah biasa. Jadi saya buka cup nasi uduknya, saya lihat tuh nasi uduknya, oh ada sambalnya. Nah sambalnya mulai saya ambil, mau saya campur di nasi uduknya, sambalnya saya ambil. Nah ketika saya mengambil sambalnya, saya lepas setir ini kan. Tiba-tiba ada motor masuk dari sebelah kanan dan langsung berhenti di depan saya. Nah secara refleks saya ngerem. Ketika ngerem, momentumnya itu membuat saya maju sehingga nasi uduknya semuanya tumpah, bener-bener tumpah setumpah-tumpahnya. Jadi itu nasinya kena setir, kena celana saya, kena baju saya. Yang tertinggal cuma sambalnya yang saya sendok lagi. Mau saya makan, saya nggak bawa minum lagi, nanti kepedesan sampai pingkai gua. Jadi cita-cita saya untuk makan nasi uduk di pagi itu sudah punah ya, sudah gagal. Itu cerita yang pertama. Silahkan Anda undangkan dulu ya. Ada seorang yang punya nasi uduk makan sambil nyetir di macet-macetan, terus nasi uduknya tumpah ya. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, beberapa bulan yang lalu, udah cukup lama saya jalan-jalan sama Romo Yakin nonton bioskop ya, berdua. Ceritanya ngedir ya, di TSM kita nonton film, saya lupa filmnya apa, tapi kalau nggak salah Marvel. Nah kita beli popcorn ya, saya tanya sama Romo Yakin, Romo popcornnya mau sendiri-sendiri apa jadi satu? Romo Yakin bilang jadi satu aja Romo. Kenapa jadi satu sih dalam pikiran saya gitu ya. Kalau jadi satu itu kan ada peluang untuk jadi awkward moment gitu ya. Kalau misalnya kita ngambil popcorn terus teman sharing kita ngambil popcorn juga, itu kan ada peluang kita ngambil popcorn yang sama ya. Terus satu masing-masing pegang gini ya, jadi nggak enak. Terus nanti dia Romo ini Romo aja buat Romo, enggak Romo duluan aja, jadi aneh ya kalau jadi satu popcorn itu kan. Gimana ya, kenapa nggak dua gitu ya? Tapi ya udahlah, mungkin karena kita lagi berhemat dan kita lagi sudah jadi satu. Campur popcornnya, yaitu popcorn popcorn asin sama popcorn manis. Jadi yang asin duluan, yang manis di atas. Nah dalam pikiran saya, Romo Yakin itu kan kemarin hasilnya nggak bagus-bagus amat tuh, gulanya agak naik sedikit. Saya kira Romo pasti nggak banyak makan yang popcorn manis kan. Akhirnya ya udah kita nonton popcornnya di tengah-tengah. Nah popcornnya nggak
kejadian karena Romo yakin ternyata selama nonton dia nggak makan popcornnya. Nah saya makan dong, saya ambil terus, saya manis terus, ya enak banget tuh karamelnya, terus sampai film selesai. Romo yakin baru masukin tangannya ke popcorn. Dia mulai nyari, dia mulai nyari gitu kok nggak ada ya yang nyangkut di tangannya. Dia bilang, Romo popcornnya kok habis ya gitu. Iya Romo, maaf tadi saya sambil makan sambil nonton. Terus dia makan, dia dapat di satu terus tinggal yang asin. Iya Romo, yang manis di atas tadi tuh nyangkutnya nggak benar gitu saya bilang. Ternyata dia nyari yang manis gitu. Saya pikir dia nggak akan ambil yang manis karena gulanya lagi naik. Jadi karena saya nggak tahu, saya ambil aja seenak saya, sesuka saya, yang manis-manis saya ambil. Sampai akhirnya tinggal dikit yang asin di bawah itu. Akhirnya karena saya ngambil semua yang manis, Romo yakin gak dapat popcorn yang manis. Itu cerita yang kedua di Indonesia. Ada seorang yang mengambil popcorn temannya habis-habisan, tidak memikirkan perasaan temannya. Itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga kita dapat dari Injil. Ini cerita yang luar biasa ya. Ada seorang anak punya makanan juga ya. Kalau cerita pertama tadi nasi uduk, cerita kedua popcorn, cerita ketiga anak ini punya 5 roti dan 2 ikan ya. 5 roti jelai dan 2 ikan. Dia ikut Yesus ya, dia mengikuti perjalanan Yesus yang sedang membagikan sabdanya ke orang-orang yang ada di situ yang di bukit di gunung itu. Dia tahu bahwa orang-orang ini kelaparan, tapi dia sadar, aku cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Nggak mungkin aku bagikan 5 roti dan 2 ikan ini ke orang-orang yang ada di sini sebanyak 5.000 kepala keluarga. Sedangkan 5 roti dan 2 ikan ini nggak akan ada artinya, mungkin aku nggak kedapatan. Tetapi anak ini beda sama cerita kedua. Cerita kedua ngambil makanan orang. Cerita pertama makanannya disimpan sendiri sampai jatuh. Cerita ketiga 5 roti dan 2 ikan makanan yang dipunya anak ini dikasih ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajari untuk mengucap syukur, membagi-bagikan. Dan kita tahu ceritanya, sisa 12 bakul lebih roti-rotinya, ikannya, semuanya dapat makan sampai kenyang, bahkan kurang-kurang, bahkan sisanya banyak. 5 roti dan 2 ikan, nasi uduk dan popcorn itu kita andaikan sebagai titipan yang Tuhan kasih kepada kita. Cerita yang pertama, ada orang yang makan nasi uduk ya, sambil nyetir di macet-macetan, sampai nasi uduknya tumpah, sisa sambalnya doang. Itu lambang orang yang merasa titipan Tuhan itu hanya miliknya sendiri, gak boleh dibagikan buat orang lain, sehingga dia salah menggunakannya, baik makan nasi uduk sambil nyetir, macet-macetan, tidak berpikir bahwa nanti nasinya akan tumpah. Itu orang yang nggak tahu titipan Tuhan ini mau dibuat apa, karena tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Ini milikku, tidak akan aku serahkan kepada orang lain. Biarkan aku menggunakannya sesuka hatiku. Sampai akhirnya nasi uduknya tumpah. Yang kedua, orang ini lebih buruk daripada yang pertama. Dia tahu bahwa titipan Tuhan itu ada yang digunakan untuk kepentingan bersama. Popcornnya satu untuk berdua, tapi orang ini tidak memikirkan itu. Yang penting sumber daya ini ada di hadapanku. Aku akan makan sepuasnya tanpa bertanya apakah orang lain membutuhkan popcornnya apa enggak. Ini adalah orang yang bukan hanya memiliki titipannya sendiri, tapi titipan yang dititipkan orang lain juga diambil oleh dia. Tidak tahu bahwa miliknya punya nilai sosial yang dititipkan Tuhan untuk berbagi kepada sesama. Popcornnya habis untuk dia sendiri. Yang ketiga, ini adalah kerinduan kita, cita-cita kita. Kita tahu bahwa titipan Tuhan yang ada dalam diri kita itu bukan punya kita. Bahkan cuma sedikit. Tuhan, aku cuma punya 5 roti dan 2 ikan, ini bisa apa? Aku gak mungkin bisa memberikan makan untuk banyak orang. Ini cuma 5 roti Tuhan dan 2 ikan. Yang perlu diberi makan itu 5.000 kepala keluarga. Berarti lebih dari 5.000 orang. Apa yang harus aku lakukan?
Orang ini menyerahkan, Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikan yang aku miliki, pergunakanlah seturut kehendakmu. Dan akhirnya 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan kembali kepada Tuhan itu sanggup memberi makan banyak orang, bahkan lebih, sampai sisanya banyak sekali. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang baik, di sini ada pelayan-pelayan gereja juga ya. Ketika kita mau melayani gereja, kita bisa bilang dulu sama Tuhan, Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikan yang aku miliki. Gak banyak Tuhan, tapi memang cuma ini yang aku miliki. Aku serahkan kepadamu, aku persembahkan kepadamu. Nanti Tuhan akan memberkati apa yang kita punya itu menjadi jauh lebih banyak dari apa yang kita bayangkan. Setiap kali misalnya mau tugas Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikan. Setiap kali mau tugas miskinan, Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikan. Mau tugas tatib, mau tugas berdiakon, rektor, rektoris, konsos, semuanya, Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikanmu, aku persembahkan kepadamu. Juga untuk kita yang berkarya di kantor atau dimanapun, Tuhan akan memberkati lebih banyak kalau kita menyerahkan sedikit yang kita punya itu. Misalnya, karyawan langsung kantor, sebelum pencet link, Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikan. Misalnya ada dokter, sebelum bekerja, Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikan. Ibu-ibu lagi masak, Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikan. Sedikit yang kita punya, kita persembahkan semuanya kepada Tuhan, dan itu pasti akan berbuah banyak, berlimpah-limpah, bahkan bisa memberkati banyak orang dan keluarga kita, semua orang yang kita kenal, bahkan sisanya 12 bakul lebih. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ada satu doa yang hari ini kita belajar sama-sama dari spiritualitas si anak kecil itu. Doanya sangat sederhana. Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikan. Sesederhana itu, dengan hati yang mau menyerahkan seluruh titipan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemuliaan